Dan beliau adalah Dr. Seklin Sekeon, spesialis saraf MPH atau Magister Public Health. Kepada dokter kami persilakan untuk mempersingkat waktu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu nama dari keluarga atau Bapak Ibu dipanggil, izinkan kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Profesor Dr. F.D. Kando saat ini ingin membagi informasi kepada Bapak Ibu terkait situasi sekarang, ya. Situasi yang membuat kita ini semua akhirnya pakai masker, duduk berjarak-jarak seperti ini. Dan kita sudah tahu bersama bahwa situasi ini kita kenal dengan pandemi COVID-19, ya, atau pandemi Corona. Pada pagi hari ini kita akan membagi informasi mengenai apa yang kita sebut dengan stigma. Kadang-kala mungkin sebagian besar dari kita belum memahami apa itu stigma, tapi tanpa sadar lingkungan kita mungkin sudah mempraktekkan hal-hal ini tanpa kita sadari. Dan ini harus kita perbaiki supaya situasi pandemi ini segera berakhir. Jadi pemahaman terhadap apa yang kita kenal dengan stigma ini membantu menurunkan apa yang kita sebut dengan kurva epidemi. Kalau tiap hari di televisi orang dengar dari Kementerian Kesehatan memberikan informasi mengenai pertambahan jumlah kasus, nah pemahaman terhadap stigma ini mampu atau bisa memberikan kontribusi untuk menurunkan jumlah kasus. Bagaimana caranya? Kita simak. Jadi tentu Bapak Ibu sudah mengetahui apa yang kita kenal dengan penyakit corona, kan, atau penyakit COVID-19. Jadi kita sudah tahu nama virusnya adalah SARS-CoV. Oh, itu sana dia ada di belakang ini. Coronavirus disease, ya. Adalah penyakit disebabkan oleh SARS-CoV-2, ya. Virus baru yang awalnya ditemukan di Cina, ya. Sudah kita ketahui bersama. Gejala-gejala mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar, ya. Ini ada demam, sakit menelan, sakit tenggorokan, dan diikuti dengan lome-lome kemarin, letih, lesu, lemah. Ya. Seluruh gejala itu merupakan penyakit COVID-19. Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu bahwa saat ini belum tersedia obat, belum ada dia punya obat, atau belum ada dia punya vaksin untuk penyakit ini. Bagaimana penularan penyakit ini? Ini droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin. Jadi pada saat kita batuk atau bersin, walaupun tidak kelihatan, itu ada partikel-partikel cairan yang kita sebut dengan droplet. Jadi percikan-percikan ludah yang sangat kecil. Saking kecilnya dia bisa dalam waktu tertentu dia agak berada di udara, kemudian hinggap ke lingkungan sekitar termasuk orang lainnya. Nah, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Jadi pada saat dengan droplet tadi, kemudian droplet ada di tangan, tanpa sadar kita mungkin gatal di area hidung atau mata atau mulutnya. Kadang-kadang pegang muka, kan. Nah, pada saat di tangan ada virus, maka itu bisa masuk ke saluran pernapasan. Dari situ kemudian muncul tahap awal dari penyakit. Nah, bagaimana situasi sekarang di Indonesia? Ini data kemarin, Bapak Ibu perhatikan, ini garis ini naik terus ini. Ini mulai data mereka laporkan dari tanggal 6 Juni ini sekitar 30 ribuan kasus. Tanggal 29 Juni sudah 55 ribuan kasus. Ini dia, sama yang tangga juga naik ini. Naik terus. Dalam satu bulan ini cepat sekali pertamanya dari 30.000 jadi 55.000. Berarti sekitar 25.000 kasus hanya dalam tidak sampai satu bulan. Nah, ini situasi ini grafik ini artinya kita belum aman. Dan ini masih naik secara kesehatan, ya. Ini bicara kesehatan, kasusnya masih naik. Bagaimana dengan keadaan di provinsi kita?
Provinsi Sulawesi Utara. Ini sama ya. Ini kasus-kasus positif kita sudah 1082 sampai data tanggal 29 ya. Kasusnya, trennya, ini kurvanya masih naik ya. Dari 1082 kasus positif ini yang dirawat 800-an, sembuh 100-an, tapi ada juga yang meninggal ya. Di Sulawesi Utara, daerah yang paling banyak atau wilayah yang paling banyak mengalami kasus positif adalah Manado, 720 kasus positif, dan Minahasa, 110 kasus positif. Jadi juga ini. Yang lain juga ada, tapi dibandingkan dengan Manado dan Minahasa relatif masih dikit ya, walaupun ada kasus. Nah sekarang, apakah masalah kasus ini, apakah peningkatan jumlah pasien ini merupakan satu-satunya masalah? Apakah kita hanya berfokus pada peningkatan jumlah kasus ini? Apakah itu hanya merupakan satu-satunya masalah? Nah, dalam konteks kita pagi ini tidak ya. Karena ada, Bapak Ibu mungkin pernah baca ini. Pernah baca di koran atau di televisi. Kami warga kelurahan ini menolak keras korban COVID-19 meninggal dimakamkan di pemakaman dan seterusnya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah lihat ini. Ini, kami masyarakat Jati Agung, Kabupaten ini menolak dengan adanya wilayah untuk dijadikan pemakaman. Banyak yang cerita-cerita seperti ini kan. Atau ini dari media sosial ini. Di sini juga ada Kak, jenazah sudah ditolak di 2 tempat, kemudian dikebumikan di wilayah lain. Tetapi saat warga tersebut tahu itu jenazah COVID, warga geger minta dibongkar kuburannya. Nah, ini cerita nyata yang terjadi di negeri kita ini. Ini ada lagi. Teman saya kerja di rumah sakit, sekarang seperti dikucilkan para tetangganya. Sedih banget dengar dia curhat. Ini kan sering kita dengar ya. Atau ini mungkin Bapak Ibu pernah ikuti berita ini. Ini perawat di Solo diusir dari tempat kosnya hanya karena dia kerja di rumah sakit yang menangani pasien COVID. Perawatnya. Nah, bukan cuma perawat, dokter juga kena. Bukan tidak sedikit cerita bahwa dokter ditolak di perumahan mereka. Ini berita dari Tribun. Warga tutup jalan ke rumah dokter. Karena dokter ini menangani pasien COVID, jadi mereka jadi takut berinteraksi dengan dokter dan keluarga dokter. Atau perawat malah ada yang diusir ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang lalu ada perawat yang meninggal, mau dikuburkan di desa asalnya, tapi kemudian ditolak ya oleh warga. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Nah, ini Bapak ini adalah kepala atau direktur dari Badan Kesehatan Dunia. Jadi dari seluruh dunia ada satu badan kesehatan yang mengkoordinir upaya kesehatan di seluruh dunia. Ini dia punya bos, ya, Dr. Tedros. Ini apa yang dia katakan ini? Dan sejujurnya stigma lebih berbahaya dari virus itu sendiri. Stigma adalah musuh yang paling berbahaya. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa lihat ada penolakan terhadap perawat, terhadap dokter, terhadap jenazah pasien COVID. Kemudian ada ungkapan dari bos Badan Kesehatan Dunia yang mengatakan ini stigma lebih berbahaya dari virus. Sekarang jadi pertanyaan tentu kan, ini apa tuh ini? Stigma ini apa sih? Kadang-kadang kita belum menyadari, tapi sudah terjadi seperti berita tadi ya. Kita kadang belum paham apa itu stigma, tapi sudah terjadi. Ini stigma adalah cap negatif atau label negatif atau asosiasi negatif yang disematkan pada seseorang atau kelompok orang tertentu karena dia mengalami penyakit tertentu. Dalam hal ini penyakit COVID. Jadi stigma adalah adanya cap negatif atau label atau menghubungkan orang ini dengan sesuatu yang negatif karena dalam konteks kita adalah pasien ini mengalami atau menjalani tantangan hidup berupa terkena COVID. Ya.
Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana sampai akhirnya muncul ini stigma? Kalau kita sudah tahu bahwa stigma adalah cap negatif atau label negatif atau pandangan negatif terhadap seseorang, bagaimana dia muncul dalam situasi COVID? Nah, sejak pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu tentu merasakan di masing-masing lingkungan kita kondisinya jadi susah ya. Di mana-mana kan kita melihat seperti itu kan. Kondisi agak susah sekarang. Nah, dalam situasi yang kondisi susah ini kemudian muncul penyakit baru. Nah, secara manusiawi akan muncul perasaan-perasaan takut, ya, cemas. Tentu orang sama ini secara manusia tentu takut kena ini COVID kan. Kita cemas jangan-jangan sampai kena pada kita atau keluarga kita kan. Ini manusiawi. Akan tetapi kadang-kala ketakutan karena ketidaktahuan itu, ini yang kita sebut dengan stigma ya. Kita merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang itu, betul? Ada sesuatu yang harus kita jauhi dari mereka dan seterusnya. Nah, akibat muncul stigma ini, kita mulai akan memunculkan atau terjadi apa yang disebut dengan diskriminasi. Betul? Orang larang dia punya keluarga, orang boleh mau ketemu. Orang anggap itu penyakit. Ada yang menganggap dalam tanda kutip, ada pandangan yang tahu ini kok kutukan. Ada pandangan seperti itu. Oh, dia kok kena COVID karena ini, karena itu, karena begini, karena begitu. Gitu kan? Muncul pandangan-pandangan negatif terhadap pasien yang kena COVID ya. Padahal sebetulnya ini muncul karena kita belum paham sebetulnya apa dan bagaimana penyakit ini dan penularannya. Nah, apa saja bentuk dari stigma ini? Ini yang saya bilang tadi, saya katakan karena kita belum mengerti kata ini apa, karena masih baru saya rasa, tapi sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat ini. Jadi ada pasien-pasien tertentu tidak dapat mengakses layanan fasilitas tertentu karena orang tahu dia positif misalnya. Boleh ke sini boleh. Mengalami diskriminasi dalam masyarakat ya. Ada pembedaan perlakuan, dijauhi atau dikucilkan dari masyarakat ya. Kemudian diberi cap atau label negatif itu tadi ya. Ada yang menganggap karena satu dan lain hal sampai dia terlibat. Ini bentuk-bentuk dari stigma ya, yang memang sudah terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Kenapa? Karena pertama COVID adalah penyakit baru, masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Jadi manusia kita semua cenderung takut terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui kan? Itu manusia ya. Manusia itu terlanjur takut, cenderung takut apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang kita belum kenal. Dua, kita sering takut pada hal yang tidak kita ketahui. Kemudian kita mudah mengaitkan rasa takut dengan orang lain. Jadi karena ada korban-korban atau ada pasien-pasien yang terkena COVID, nah ini kita. Nah, apa saja bahaya stigma di tengah-tengah corona? Ini yang tadi dokter katakan bahwa stigma ini bisa membantu meningkatkan kasus corona. Karena apa ini? Stigma membuat orang enggan melapor. Ya? Mereka enggan melapor, walaupun sudah ada gejala, mereka menyembunyikan gejala karena takut ditolak oleh masyarakat, karena takut mengalami cap negatif. Akibatnya membuat orang enggan melapor atau menyembunyikan gejala mereka. Nah, dalam konteks COVID ini ada yang kita sebut dengan orang tanpa gejala. Dia sudah positif, tapi kalau Petra loket. Kasarlah tuh ibu. Ya. Pasien yang sudah positif tapi karena dia menyembunyikan keadaan, enggan melapor, akibatnya dia jadi penularan kepada orang lain ini. Akibatnya kasus akan semakin meningkat. Kenapa? Karena stigma tadi, dia takut dikucilkan, membuat orang enggan melapor, menyembunyikan gejala. Banyak orang memilih menyembunyikan diri, tekanan psikologis, terutama pasien, keluarga, itu yang banyak terjadi ya. Apalagi
Apalagi bahaya dari stigma ini. Ini masalah yang timbul dari stigma ini, jadi membuat orang tidak melapor, menyembunyikan status kesehatannya, enggan memeriksa diri walaupun sudah ada gejala, mereka takut, membuat orang kabur saat diperiksa atau dikarantina. Ada kan Bapak Ibu pernah dengar diminta karantina mereka tidak mau. Meningkatkan stres yang bersangkutan maupun seperti ini. Ini adalah bahaya dari stigma negatif terhadap pasien-pasien COVID. Ini harus kita pahami, harus kita sadari. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi ini? Bagaimana kita mengantisipasi stigma ini? Ini nomor satu, sebarkan berita yang terbukti faktanya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar apa yang orang kenal dengan hoax, ya? Berita palsu tapi karena disebarluaskan, akhirnya terasa seperti betul ini berita ini. Jadi sebaiknya cari berita, sumber berita yang terpercaya. Ya, misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui informasi tentang COVID ini, mungkin bertanya ke pelayan kesehatan, ya, di puskesmas atau seperti ini di rumah sakit. Ini baca brosur-brosur atau banner-banner di dinding seperti ini. Jadi sebarkan berita yang memang sudah ada fakta dari sumber yang terpercaya. Ya. Kedua, cari informasi terpercaya, kemudian sebarkan berita positif. Berbicara gunakan istilah-istilah yang halus, ya, misalnya katanya tidak bisa orang bilang bahwa ini korban COVID, ini terjadi dia mengalami COVID karena ada tadi, ya, ada kutukan, ada sebagainya. Tidak boleh begitu seperti itu. Kemudian jangan kaitkan COVID dengan daerah tertentu, karena penyakit ini dia istilahnya global, menyeluruh di seluruh dunia kena. Tidak ada kita kenal bahwa ada batas-batas teritori yang tidak dimasuki oleh virus ini. Dia bisa kena di mana saja, pada siapa saja dalam golongan umur berapa saja. Jadi bisa semua kena. Kemudian jaga komunikasi, beri semangat, ya. Mungkin ada Bapak Ibu keluarga, ya, atau kenalan yang mengalami ini, ya harus berikan semangat dan beri apresiasi kepada para tenaga medis, ya. Tentu saja tenaga medis tentu tidak mengharapkan penghormatan yang berlebihan, karena memang tugas perawat, tugas dokter itu untuk melayani Bapak Ibu. Kalau sampai ditolak kepada tenaga medis yang saat ini sedang memberikan pelayanan kepada tidak saja pasien COVID, seperti rumah sakit kita ini tidak saja melayani pasien COVID, kita juga melayani pasien yang reguler, sakit-sakit yang seperti biasa kita layani. Jadi ada beban ganda yang dihadapi oleh rumah sakit ini. Berikan dukungan bagi orang yang terpaksa. Ini masalah yang timbul dari stigma ini, jadi membuat orang tidak melapor, menyembunyikan status kesehatannya, enggan memeriksa diri walaupun sudah ada gejala, mereka takut, membuat orang kabur saat diperiksa atau dikarantina. Ada kan Bapak Ibu pernah dengar diminta karantina mereka tidak mau. Meningkatkan stres yang bersangkutan maupun orang di sekitarnya, ya, tentu saja, ya, karena dikucilkan, mengalami tekanan-tekanan psikologis. Bahkan ada yang menghadapi situasi-situasi yang berbahaya karena secara fisik diancam. Ada kasus-kasus seperti ini. Ini adalah bahaya dari stigma negatif terhadap pasien-pasien COVID. Ini yang kita pahami, harus kita sadari. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi ini? Bagaimana kita mengantisipasi stigma ini? Ini nomor satu, sebarkan berita yang terbukti faktanya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar apa yang orang kenal dengan hoax, ya? Berita palsu tapi karena disebarluaskan, akhirnya terasa seperti betul ini berita ini. Jadi sebaiknya cari berita, sumber berita yang terpercaya, ya. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui informasi tentang COVID ini, mungkin bertanya ke pelayan kesehatan, ya, di puskesmas atau seperti ini di rumah sakit. Ini baca brosur-brosur atau banner-banner di dinding seperti ini. Jadi sebarkan berita yang memang sudah ada fakta dari sumber yang terpercaya, ya.
Kedua, cari informasi terpercaya, kemudian sebarkan berita positif. Berbicara gunakan istilah-istilah yang halus ya, misalnya katanya tidak bisa orang bilang bahwa ini korban COVID, ini terjadi dia mengalami COVID karena ada tadi ya, ada kutukan, ada apa sebagainya ya. Tidak boleh bicara seperti itu. Kemudian jangan kaitkan COVID dengan daerah tertentu, karena penyakit ini dia istilahnya global, menyeluruh, di seluruh dunia kena ya. Tidak ada kita kenal bahwa ada batas-batas teritori yang tidak dimasuki oleh virus ini. Dia bisa kena di mana saja, pada siapa saja, dalam golongan umur berapa saja ya. Jadi bisa semua kena. Kemudian jaga komunikasi, beri semangat ya. Mungkin ada bapak ibu keluarga ya atau kenalan yang mengalami ini, ya harus berikan semangat dan beri apresiasi kepada para tenaga medis ya. Tentu saja tenaga medis tentu tidak mengharapkan penghormatan yang berlebihan, karena memang tugas perawat, tugas dokter itu untuk melayani bapak ibu. Tapi kalau sampai ditolak, jenazahnya ditolak atau pasien perawat diancam saat melaksanakan tugas, itu juga kan tidak baik ya. Jadi berikan apresiasi kepada tenaga medis yang saat ini sedang memberikan pelayanan kepada tidak saja pasien COVID. Seperti rumah sakit kita ini tidak saja melayani pasien COVID, kita juga melayani pasien yang reguler, sakit-sakit yang seperti biasa kita layani. Jadi ada beban ganda yang dihadapi oleh rumah sakit ini. Berikan dukungan bagi orang yang terpapar, baik pasien maupun keluarga. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di Facebook ada pasien yang baru sembuh, dia pulang kampung, satu kampung langsung berdiri di muka jalan kasih tangan pas dia masuk di kampung ya, walaupun jaga jarak ya. Tapi mereka memberikan support kepada keluarga, memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada tenaga medis ini, tidak membagikan gosip atau berita bohong ya. Jadi saling baik-baik. Kalau ada Bapak Ibu ada FB, WA ya, atau Telegram, dapat berita-berita yang ini cepat-cepat ibu mau bagi, bapak ibu mau bagikan, sebaiknya cek and recheck baru di share ya. Tidak membagikan berita gosip. Kemudian lawan dengan informasi yang benar dari sumber yang tepat. Jadi kalau misalnya memang ragu ya bertanya kepada orang yang kita tahu kompeten ya. Ini yang harus Bapak Ibu sadari kalau mengalami atau berhadapan dengan informasi-informasi yang meragukan, sebaiknya bertanya pada orang yang tepat. Nah ini lagi. Kita tidak bisa menyebutkan ini sebagai flu Asia ya, atau virus Cina ya, atau virus Wuhan. Tidak bisa. Kita ada namanya, yaitu penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Ini jadi nama penyakitnya penyakit COVID-19, bukan flu Cina, bukan flu Wuhan ya. Kemudian pasien yang mengalami atau orang yang terjangkit COVID-19 ini kita sebut sebagai pasien ya, bukan korban ya. Mereka juga adalah sesama kita yang kebetulan terjangkit atau terkena penyakit ini. Tidak menghakimi negatif orang atau etnis atau daerah sebagai penyebar atau penular COVID. Nah, ini ya. Tidak bisa kita menghubungkan atau memberi label bahwa ini suku ini kok yang menyebabkan, atau ada identitas ini kok yang tadi saya tidak menghakimi secara negatif. Kemudian beri semangat dan dukungan bagi siapa saja yang terdampak, pasien, keluarga atau tetangga. Kita berikan semangat atau dukungan. Kemudian perbanyak informasi yang tepat ini, seperti dari Badan Kesehatan Dunia, Kementerian Kesehatan, atau sekarang ada website dari gugus tugas ya. Nah itu yang kita akses, informasi-informasi dari mereka itu yang kita asup ya, supaya mendapat informasi yang tepat dan benar dari sumber yang terpercaya. Kemudian beri penghargaan bagi saya petugas medis sewajarnya, tidak membagikan berita bohong atau informasi yang tidak jelas. Kemudian sebarkan berita yang positif.
bagaimana pencegahannya, bagaimana protokol, bagaimana isolasi, apa gunanya karantina, itu yang kita saling sebarkan, saling mengedukasi atau saling mendidik satu dengan yang lainnya. Jadi pesan terakhir kami dalam kesempatan ini adalah mari kita hentikan stigma terhadap COVID-19 dan kita berikan support atau dukungan kepada pasien, keluarga atau tetangga. Demikian informasi dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu boleh mendapatkan tambahan pengetahuan, dan selanjutnya jika ada pertanyaan kami persilakan. Di Poliklinik Saraf, dan hari ini beliau sudah membawakan edukasi atau kebiluhan kesehatan tentang stigma dan COVID-19. Bapak Ibu tadi sudah banyak mendengarkan paparan yang sudah disampaikan oleh dokter spesialis kita tentang stigma atau pandangan masyarakat terhadap COVID-19. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu pernah alami, seperti yang sudah disampaikan oleh dokter tadi, boleh sharing, boleh berbagi pengalaman, ataupun juga bertanya seputar apa yang sudah disampaikan oleh dokter Seklin tadi, boleh kami berikan kesempatan saat ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Estrof Takarin Dedang, asal Kabupaten Blitar. Terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan. Pertanyaan, apakah seorang pasien yang sudah dinyatakan dokter di rumah sakit yang melayani atau merawat dia, kemudian pulang, apakah penyakitnya ini bisa menular atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, virus corona yang ada di Indonesia ini kapan selesai? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat bagus sekali ya. Nomor satu, apakah pasien yang sudah dipulangkan dan sudah diizinkan pulang oleh dokter, apakah masih menular? Dalam hal ini, dalam konteks ini penyakit ini kan Pak, penyakit COVID. Jadi Bapak Ibu, apabila dokter atau rumah sakit mengizinkan pasien sudah pulang, berarti dia sudah memenuhi syarat untuk pulang. Dalam konteks penyakit COVID itu, yang masih kita pakai sekarang adalah saat pasien itu sudah 2 kali pemeriksaan swab, sudah 2 kali berturut-turut negatif, baru bisa dipulangkan. Jadi syarat itu dipenuhi dulu, baru kemudian pasien diizinkan pulang. Itu pertama. Kedua, selama perawatan di rumah sakit itu, penyakit ini ada yang kita sebut dengan masa inkubasi 14 hari. Jadi setelah dia 2 kali negatif dan sudah melewati masa inkubasi itu masa dia bisa menginfeksi orang lain. Jadi kalau itu sudah terlewati, kemudian 2 kali pemeriksaan negatif, secara teori dia sudah menular. Tidak masuk dalam fase-fase menular. Dia menular sekali di awal-awal dia terkena infeksi. Hari ketiga sampai hari kelima. Itu kemungkinan dia sangat infeksius istilahnya, sangat bisa menginfeksi orang lain. Kalau masa inkubasinya sudah lewat, apalagi sampai 3 minggu, ada pasien yang tertahan di rumah sakit sampai 3 minggu menunggu hasil. Ada yang 1 bulan malah, karena menunggu hasil. Jadi begitu hasilnya datang 2 kali negatif, berarti memang sudah tidak menular. Baru yang kedua, pertanyaan bagus ini. Karena bukan cuma Bapak yang tanya ini, itu dokter-dokter, profesor-profesor juga banyak katanya, kapan ini berakhir? Ini di pejabat orang yang tahu. Orang belum tahu. Kalau Bapak lihat tadi ini, yang grafik ini, yang Bapak lihat tadi yang grafik naik terus ini, belum ada tanda-tanda di Indonesia akan turun, belum capai puncak. Istilah kita di bidang epidemiologi, ilmu yang mempelajari pola dan distribusi penyakit, kita belum bisa melihat bahwa ini kita sudah masuk puncak ini, masih naik-naik ke puncak gunung ini. Lihat. Kalau dia puncak, dia mulai begini Pak, dia naik, baru dia mulai turun. Kapan pengambilan berakhir? Kalau dia dalam 2 minggu, dia turun terus DP kasus, DP hasil swab banyak. Jadi dalam 2 minggu kasus turun, dan dalam 2 minggu hasil yang pasien di swab itu meningkat.
Nah, itu berarti semua dekat kelar. Kalau ini belum, ini dia masih naik-naik ini. Jadi secara teori, orang katakan dia akan berakhir kalau dua aspek ini paling tidak terpenuhi. Kasus mulai turun dalam 2 minggu turun, tapi pasien-pasien atau orang yang kita periksa semakin banyak. Jadi semakin banyak yang diperiksa, tapi semakin turun DP kasus. Kalau dalam 2 minggu terjadi ini fenomena ini, kita bisa mengatakan bahwa ini puncak terlewati. Berarti semua dekat-dekat kelar. Kalau begini ada, mesti tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kalau tidak, apalagi tidak perlu keluar rumah begini tanpa banyak orang, jangan. Belum berakhir. Secara kesehatan ya, dokter tidak bicara secara ekonomi, itu lagi isu berbeda ya. Dokter melihat dari sudut pandang kesehatan ya, gitu ya. Oke, silakan mungkin. Waktu itu saya minta mau bikin seminar, mungkin ternyata harus bisa COVID dengan COVID. Terus saya bilang iya. Karena saya nggak tahu apa COVID, saya nggak tahu apa itu COVID. Jadi saya setia aja. Ternyata banyak Pak, 2 juta lebih. Sekalian scan jantung. Setelah saya lihat hasil scan jantung semua normal, sampai pulang normal. Nah, setelah di rapid, saya ada gejala. Terus begitu saya lihat ada gejala, mereka sudah gigi saya, sudah jijik, semua sudah jijik. Lihat saya seperti waktu saya masih cuci darah, mau pergi di cuci darah, kalau lihat saya bilang begini, apa saya? Jadi saya pikir luar biasa ini penyakit ini ya. Jadi selama ini saya sakit tidak pernah orang lihat. Sampai saat ini saya jalan sendiri. Nah, sekarang mau bikin ini yang di sini pas reker jadi makin bagus. Saya tanya di dokter, apa saya penyakit apa? Penyakit apa? COVID? Mungkin menjurus ke situ katanya. Pasien Baputin Melisa. Terus saya bilang pasien stroke. Saya nggak pernah saya nggak pernah rasa sakit. Pasien Terus saya tanya, dokter bilang saya kena virus tapi tanpa gejala. Saya sekarang mau tanya, apa itu ada virus tanpa gejala? Makasih. Terima kasih Ibu atas sudah membagi pengalaman dengan kita, dan sangat informasi yang Ibu bagikan ini sangat relevan dengan topik kita pada pagi hari ini ya. Jadi Ibu sudah membantu, ini Bapak Ibu bisa dengar sendiri kan bahwa apa yang kita paparkan ini walaupun kita perlu memahami apa itu stigma, tapi ternyata pun di lingkungan kita sudah terjadi. Pendapat Ibu tadi mengatakan saya dilihat seperti dalam tanda kutip ya, seperti binatang tertentu. Akhirnya saya dikasih masuk dalam rumah tinggal saya. Iya. Tidak pernah dapat. Tidak ada yang berkunjung, tidak ada yang menemani. Ya, itu terjadi ya. Saya tidak punya penyakit. Iya. Karena saya keluar tidak pernah batuk, tidak pernah pilek, tidak. Nah, iya, itu yang disebut dengan. Nah, itu kita akan masuk ke menjawab pertanyaan Ibu mengenai. Iya. Mengenai kami turut berempati Ibu sebetulnya. Terima kasih banyak sudah sangat membantu. Ini relevan sekali dengan topik ini. Saya salam sekali. Saya mau tanya itu apa? Tanpa gejala ya. Iya, iya. Jadi begini Bu. Ini COVID ini dia ada orang yang tanpa gejala memang, ada yang gejala ringan, ada yang gejala berat, ada yang kritis. Nah, kalau tanpa gejala artinya walaupun dia di virus ada masuk ke dalam dia punya badan, tapi karena daya tahannya bagus, jadi tidak memunculkan tanda-tanda atau gejala. Karena berarti Ibu bersyukur ibu badan, daya tahan ibu badan itu masih lebih kuat dari dia punya virus. Jadi virus ada di dalam darah, ada dalam tubuh ibu, tapi tidak bergejala. Karena ibu tubuh masih mampu menjaga kondisi. Ya. Kalau dia sudah bergejala berarti peran dari mekanisme pertahanan tubuh itu atau disebut dengan sistem imun itu ada sedikit mengalami penurunan. Akibatnya muncul manifestasi dia berhadapan dengan virus. Jadi ya bersyukur.
Tapi memang ini yang menjadi dilema ya. Walaupun tanpa gejala, kita tidak tahu, nanti diketahui pada saat kita melakukan screening. Nah, itu rapid test namanya, tes cepat itu kita sebut sebagai screening. Jadi itu bukan diagnosis utama. Bukan dari tes itu orang katakan bahwa itu sudah pernah COVID, bukan. Itu adalah penapisan. Istilahnya kita penapisan, kita memfilter, menyaring, ini kemungkinan ke sana. Tapi pada hasil screening atau rapid itu reaktif, tidak serta-merta dia akan positif di saat diperiksa swab. Jadi tidak serta-merta. Dan kedua, kalau masa inkubasi tadi, periode inkubasi itu sudah lewati di atas 2 minggu, teorinya itu sudah tidak menular lagi. Ya. Jadi syukur itu ya, tidak ada gejala, tapi ya memang harus jangan dulu berinteraksi, isolasi mandiri sampai ini periode lewat ya. Ya. Mendengarkan semua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi dan Ibu, itu mewakili semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang sudah mengikuti kegiatan penyuluhan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan tentunya Bapak Ibu yang sudah mengikuti, mendengar dan memahami apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Seklin pagi hari ini bisa disampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita, keluarga, tetangga maupun teman, siapa saja tentunya yang sangat membutuhkan juga informasi kesehatan seperti ini, boleh dibagikan kepada mereka. Sekali lagi terima kasih juga kepada Dr. Seklin Sekeon, spesialis saraf, yang sudah bersedia pagi hari ini untuk bersama-sama dengan instalasi promosi kesehatan rumah sakit membawakan materi tentang stigma dan COVID-19. Baik, sebelum kita menutup, kita dengarkan dulu ucapan terima kasih dari Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Kandung. Dengan hormat kami persilakan Dr. Nedi Ekawardani. Ilmu komunikasi, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya mendengarkan edukasi yang kami sampaikan. Dr. Seklin Sekeon, spesialis saraf, Manchester Public Health. Beliau adalah tim pandemi COVID di Rumah Sakit Kandung, sekaligus ahli epidemiologinya. Jadi sangat tepat sasaran. Tadi bertanya kapan sih bencana ini akan berakhir, gitu. Ya, sudah tepat pada yang berkompeten langsung. Terima kasih banyak Dr. Seklin ilmu yang dibagikan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kami menghimbau Bapak Ibu untuk tidak takut berobat ke Rumah Sakit Kandung. Tolong sampaikan ke tetangga, ke kerabat yang ada di rumah, atau siapapun yang Bapak Ibu kenal yang takut berobat ke Kandung. Karena kenapa? Yang kami dengar di luar sana bahwa jangan ke Rumah Sakit Kandung, nanti semuanya tertular di COVID. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, perawatan pasien COVID berada di gedung yang terpisah dengan perawatan pasien yang non-COVID. Perawatan pasien COVID kami itu ada di isolasi, gedungnya jauh dari sini, di Anggrek dan di New. Jadi gedungnya terpisah, tersendiri, tidak digabung sama-sama. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian pasien yang akan datang ke Rumah Sakit Kandung pasti melalui proses screening. Seperti Bapak Ibu kalau mendaftar ke rawat jalan pasti ditanyain dulu kan di depan, diukur suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya di atas 38, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Jadi kalau nanti ditahan sebentar, hanya sebentar, tolong bersabar, ikuti aturan yang ada di rumah sakit kita, Rumah Sakit Kandung, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Baik untuk Bapak Ibu, baik untuk petugas kesehatan yang ada yang bekerja di rumah sakit ini. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Jadi kami edukasinya ini akan dilakukan setiap 2 minggu sekali, tapi bisa juga lebih. Jadi biasanya kami lakukan di sini atau di depo farmasi, langsung obat atau di ruang pendaftaran. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya mendengarkan edukasi yang kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu segera diberi kesempatan dan sabar untuk menghadapi pengobatan, menjalani proses pengobatan untuk kesembuhan Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu ganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.